Kalau kalian melakukan dosa karena nafsu kalian, maka cepatlah bertobat. Karena Adam melakukan satu kesalahan, dia bertobat, maka Allah terima. Tapi kalau kalian melakukan dosa karena kesombongan, maka takutlah kepada Allah. Karena iblis melakukan kesombongan, maka dia dicap sebagai laknatullah. Tadi berbahagia betapa hebatnya kata-kata seorang ulama ini. Ya, apa? Kalau Adam melakukan kesalahan karena nafsu, maka Allah terima taubatnya. Tapi kalau kita melakukan kesalahan karena kesombongan kita, ya, maka takutlah kalian kepada Allah, karena iblis melakukan kesalahan karena kesombongan, maka Allah laknat dia sebagai laknatullah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ketika diperintahkan untuk sujud ke Nabi Adam, maka dia enggan dan sombong, dia digolongkan kepada golongan kafir. Hadirin berbahagia. Maka ini karakter sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nabi katakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang apabila ada dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah. Ya, walaupun sebesar zarrah. Luar biasa efeknya bagi seseorang. Hadirin berbahagia, apa itu sombong? Nabi mengatakan sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kepada kebenaran dan melecehkan manusia. Ada dua unsur di sini sebab kesombongan. Satu, menolak kebenaran. Kebenaran yang datang daripada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah katakan tidak pantas bagi orang beriman laki-laki atau orang beriman perempuan ketika Allah telah menetapkan satu perkara akan mencari lagi pilihan-pilihan lain dalam perkara itu. Allah telah tetapkan, Nabi telah tetapkan, maka tidak pantas bagi orang beriman, laki-laki atau perempuan untuk menolak. Wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang mengingkari Allah, mengingkari Rasul, maka dia berada dalam kesesatan yang nyata. Dahulu ada seorang laki-laki di zaman Nabi makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Kata Nabi, kau makanlah dengan tangan kanan. Kata ini laki-laki, saya tak bisa ya Rasul. Dengan kesombongan dia mengatakan, saya tak sanggup, saya tak bisa. Makanlah dengan tangan kanan, kata Nabi. Aku tak bisa ya Rasul. Maka seketika itu juga tangan kanannya tidak bisa diangkat. Masya Allah. Dia tolak kebenaran. Dia tolak perintah Nabinya. Seketika itu juga tidak bisa dia mengangkat tangan. Ya, luar biasa Pak. Luar biasa kesombongan efeknya. Maka menolak kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Tengoklah orang-orang dahulu yang menolak kebenaran dibawa oleh para nabinya. Nabi itu ada lebih kurang 124 nabi dan rasul. Semuanya membawa kebenaran. Tapi ketika itu dibawa, ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, ketika yang menolak, itu semua dibinasakan oleh Allah SWT. Semua yang menentang yang dibawa oleh Nabi, semua dibinasakan. Ya, coba kita tengok bagaimana kaum Lut. Ya, kaum Lut membawa perintah ditolak. Allah lulu lantakkan buminya. Masya Allah, na'udzubillah. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh membawa kebenaran penyembahan kepada Allah, menyampaikan kebenaran-kebenaran, ditolak oleh kaum Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Masya Allah, dari tungku, tahu tungku? Ya, tungku tahu tungku? Tempat masak itu, kan logikanya tidak ada air, Pak. Tapi justru dari situ pun keluar air, begitu. Sampai banjir yang sampai hari ini tidak ada banjir sebesar banjirnya zaman Nabi Nuh alaihissalam. Menolak kebenaran. Ya, semua menolak kebenaran, maka akan Allah hinakan.
Kalau orang biasa tenggelam dalam lautan, ini Korun bisa tenggelam dalam tanah. Kenapa? Karena menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, menolak kebenaran. Kebenaran dari mana? Kebenaran yang dibawa oleh Allah melalui nabi-nabinya. Nah, hari ini Masya Allah, itu pun akan berlaku. Ketika kita menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akan Allah hinakan. Kalau tak Allah hinakan di dunia, di akhirat akan Allah hinakan. Ya, tadi berbahagia. Maka yang dikategorikan sombong diantaranya adalah menolak kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah. Terakhir tentu Nabi Muhammad SAW diteruskan oleh penerus Nabi. Siapa ya? Dai-dai, para ulama-ulama. Para ulama-ulama menyampaikan kebenaran mulai Al-Quran dan hadis ditolak, maka tunggulah azab Allah. Maka dalam satu diskusi Allah berfirman, ya Allah katakan, sesungguhnya yang namanya kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Ya, dan kemuliaan itu adalah sarungku. Al-kibriya'u idari wa izzatu izari. Itu kesombongan adalah pakaianku dan kemuliaan adalah sarangku. Faman naza'ani fihima azabtuhu. Siapa yang merampas dariku tentang itu, maka aku akan azab. Ada yang berbahagia. Kemudian apa lagi yang menjadikan orang sombong, diukur sombong, yaitu ghamtun nas. Ya, menolak atau melecehkan manusia. Melecehkan manusia. Itu tidak level tuh. Itu si pulat tidak level. Ya, tidak level tuh. Penyebab melecehkan sesuatu makhluk ini banyak sekali. Iblis melecehkan Adam. Kenapa? Karena dia merasa keturunan yang paling mulia, darah biru. Ketika disuruh oleh Allah, ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan engkau tak mau sujud kepada Adam, pada itu ada perintahku? Kata iblis apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Engkau jadikan aku dari api, engkau jadikan dia daripada nar. Keturunan membuat orang bisa sombong. Banyak, Pak. Kekayaan bisa menjadi orang sombong. Ya. Kekayaan tuh tadi Korun menjadi orang sombong. Apalagi banyak pengikut menjadi orang sombong. Ya, karena banyak pengikut, banyak pelayan, kita punya kekuasaan, banyak pengikut. Tengoklah Fir'aun. Kenapa? Banyak pengikut menjadi orang sombong. Tapi akhirnya Fir'aun tenggelam. Ya, tak bisa berbuat apa-apa. Ilmu juga bisa membuat orang sombong. Ya, ilmu apakah ilmu dalam bentuk apa saja, termasuk ilmu agama, membuat orang sombong. Ya, membuat orang sombong. Sehingga apa? Semua tak ada nilai sama sekali. Kecantikan juga bisa membuat orang sombong. Padahal Allah katakan apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Bagi Allah lah, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat illa biiznih, kecuali dengan izin Allah. Ya, kecuali dengan izin Allah. Kita punya kekuatan kita dengan izin Allah. Kita punya kekayaan bisa dimanfaatkan dengan izin Allah. Kita punya pengikut yang banyak. Kalau Allah balikan semuanya, orang bisa benci dengan kita. Ya, orang bisa benci dengan kita. Padahal Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada bedanya kita. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib katakan, sesungguhnya manusia dalam darah, dalam daging, dalam tulang sama saja. Yang membedakan manusia itu adalah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan untuk kebaikan, apakah kebaikan kepada sama manusia atau kebaikan dirinya untuk Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.